setengah sadar sama enggak pas lagi tidur, perasaan ada perempuan di kaca itu teh ngeliatin ke saya, ke perut, ngeliatin gini aja, ngeliatin ke perut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di Stomi 30, channel yang akan selalu berbagi cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor, dan juga pengalaman misteri yang pastinya dialami oleh narasumber kita ya Kang. Iya. Seperti di kesempatan kali ini di studio kita udah hadir narasumber Teh Siti. Kita manggilnya karena beliau ibu muda yang akan berbagi cerita tentang pengalaman yang pernah dialaminya. Ini pengalamannya yang pasti pengalaman yang menarik, penuh misteri gitu ya. Kita langsung sapa aja beliau. Assalamualaikum, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Teteh boleh ngejelasin dulu asalnya Teteh dari mana? Asal saya asli dari Bandung. Bandung asli. Asli. Bandung asli. Nah ini sebelum Teteh masuk ke ceritanya ya, yang mau kita tanyain itu, ini kejadian di tahun berapa Teh? Ini kejadian kurang lebih di 20 tahun ke belakang. 20 tahun ke belakang. Iya. 20 tahun. Waktu saya hamil anak saya yang pertama. Oh. Sekarang usianya mau 20 tahun. Berarti ada sekitar 20 tahun lalu. 20 tahun ke belakang. Ini menarik nanti untuk kita masuk sesi Betul. terawangnya ya Kang ya. Betul. Iya. Mungkin gak usah berlama-lama lagi teman-teman. Iya. Kita langsung dengar aja ceritanya dari Teh Siti. Seperti apa kisahnya 20 tahun ke belakang itu. Mangga Teteh, silakan. Ceritanya saya kan waktu itu menikah sama suami, dapat suami orang Bandung ya. Orang Bandung lagi. Setelah menikah saya ikut sama beliau. Kebetulan rumah beliau itu berada di perkampungan yang letaknya bersebelahan dengan pemakaman umum terbesar di Jawa Barat. Terbesar Di Jawa Barat ya, mungkin di kota Bandung itu yang paling besar ya, yang saya tahu gitu. Kan sebelah taman makam itu ada perkampungan ya, ada perkampungan. Nah rumah kami itu di situ, Saya dulu ikut sama suami memang masih nyatu sama mertua, Nikahlah, saya tinggal di situ. Ini kejadian dimulai waktu saya hamil umur 2 bulan. Usia kandungan 2 bulan. Ya. Waktu itu saya pergi keluar maghrib lah, pergi ke rumah saudara pakai motor, dan di perkampungan kami itu ada sungai lah, di pinggir makam itu ada sungai. Memang salah satu jalan itu akses kemana-mana itu memang jalan besar, tapi memang harus lewat situ lah, mau apapun juga harus lewat situ kan gitu, mau nggak mau harus lewat situ gitu. Pada suatu hari maghrib saya pergi sama suami pakai motor, pulanglah sekitar jam 9 malaman, nggak ada gimana sih, aman gitu. Cuman pas tengah malam pas malam tidurlah kami, udah tidur sekitar jam 2-an, sekitar jam 2 malam, pengen ke air nih, pengen pipis. Pipis. Saya bangunin suami dong, antri ke kamar mandi, karena kamar mandi kan adanya di dekat dapur, di luar, berarti harus keluar tengah rumah dulu ke dapur. Bangunin suami, antar mau ke kamar mandi, pengen pipis, diantar sama dia. Memang rumah kami itu memang agak lumayan luas ya, apalagi dapurnya itu cukup luas tapi agak gelap. Gitu, suasananya memang agak nggak enak lah di dapur itu, nggak enak gitu. Di samping kurang pencahayaan juga ya, memang auranya agak beda gitu, beda. Nah ke kamar mandi lah saya lagi pipis. Di atas kamar mandi itu tempat jemuran baju terbuat dari seng ya, zaman dulu terbuat dari seng. Pas lagi pipis, ketika saya dengar suara kayak suara burung merpati lagi terbang.
karena saking kencangnya tuh suara sampai kedengaran ber gitu. Ber, langsung kayak yang berhenti di atas saya, di atas kepala saya gitu, berarti di jemuran. Kedenger kan blek katanya gitu. Udah ngerasa nggak enak itu di situ, cuman saya mikirnya mungkin ya itu burung gitu kan. Cepat-cepat saya keluar, kirain suami saya nunggu di dapur, ternyata nggak ada, dia udah balik ke kamar duluan. Udah agak kesel, cuman udah biarin gitu kan. Udah itu saya lanjut tidur. Pas baru aja mau tidur, baru aja gitu mau ngedepin mata, di telinga saya itu kedengar ada suara perempuan ketawa cekikikan, itu nyaring sekali di telinga. Saya bangun, baru aja mau tidur, saya bangunin lagi suami. Denger enggak? Katanya. Ada apa? Denger ada suara perempuan ketawa, kata aku teh. Dia langsung diam. Tapi dia bilang ke saya gini, tahu kan itu apa? Ya tahu. Kita sama-sama nggak ngejelasin ya, tapi sama-sama paham gitu kan maksud dari itu apa. Tapi nggak dijelasin karena kan takut ya malam juga gitu. Akhirnya ya udahlah, tidur aja, baca doa, lanjutin tidur. Baru mau tidur tapi setengah sadar kan ini kamar saya, tempat tidur kasur, sebelahnya dinding ada kaca itu jendela. Jendela itu ada kacanya langsung ke teras rumah. Setengah sadar sama enggak pas lagi tidur, perasaan ada perempuan di kaca itu teh ngeliatin ke saya, ke perut, ngeliatin gini aja, ngeliatin ke perut gitu. Bangun lagi saya di situ, cuman nggak bangunin suami gitu ya, cuman baca doa aja di situ, baca doa, tidur lagi. Alhamdulillah sampai pagi aman. Lebih tepatnya itu sosok perempuannya seperti apa teh yang Teteh lihat di jendela itu? Yang saya lihat nggak nyermin sih, muka seperti biasa, seperti orang biasa, tapi dengan rambut terurai, dengan pakaian putih, tapi tidak menyeramkan mukanya. Cuma saya asing, nggak pernah lihat itu muka orang siapa. Maksudnya nggak kayak ada yang muka berdarah atau gimana, nggak. Cuman memang pucat. Cuman saya nggak kenal itu muka siapa gitu. Dan pandangannya terarahnya lebih ke perut saya gitu kan, karena kan pas tempat tidur itu langsung kaca jendela itu. Dia berdiri aja ngeliatin perut saya gitu. Lanjut sampai pagi masih aman. Selang berapa bulan saya kan sering tinggal di rumah sendiri karena mertua saya jualan. Kakaknya kerja, semua orang kerja gitu. Cuman saya di rumah sendiri. Kadang-kadang ngerasa aura nggak enak kalau di rumah itu, kadang ngerasa ada yang ngeliatin di belakang gitu kan. Ya sering ngerasa nggak enak aja. Terus berapa bulan aman. Sering juga nih saya kalau misalkan habis maghrib ke sana, kalau di kamar sering nyium bau amis sekali, bau amis darah. Itu yang nyengat sekali gitu. Kayak yang kebawa-bawa angin. Kayak kebawa-bawa angin di kamar itu. Kalau lagi sama suami juga suka ada, saya nanya, nyium nggak bau amis, kata aku. Enggak ada, bau amis, bau banget, kata aku gitu. Bau amis banget. Enggak apa, cuman ya udahlah, saya mikirin mungkin apa gitu ya, dialihkan, pikiran saya dialihkan gitu. Nah, aman lagi, masih aman. Nah, ada lagi nih waktu saya pas kandungannya udah menginjak 7 bulan sampai 8 bulan. Antara 7 bulan 8 bulan waktu itu. Saya itu hamil termasuk kategori yang besar ya, badan saya kecil tapi hamil saya besar gitu. Kandungan saya besar gitu. Waktu itu memang saya kerja pulang sore, saya ingat nih di kamar mandi punya cucian. Kan kata orang tua dulu mah katanya nggak boleh mandi menjelang maghrib gitu. Ya, nggak boleh gitu, apalagi lagi hamil besar. Karena saya ingat ada cucian di kamar mandi, saya mandilah sambil nyuci. Itu memang mau menjelang maghrib. Keramas gitu. Udah mandi keramas, saya sholat, masuk ke kamar, udah diem di kamar, udah sholat, saya diem aja di kamar, memang agak ngelamun. Pintu kamar saya tutup 2. Sebelah kamar saya itu kamar mertua saya. Kamar mertua saya. Nah, lagi diem aja gini, tiba-tiba di tengah rumah itu ada suara yang jalan, orang jalan, mondar-mandir, pakai sendal, tapi sendal yang terbuat dari kayu klom. Dan sendal itu yang biasa dipakai sama mertua laki-laki saya. Saya mikir kayak gini, ini bapak bukannya bapak biasanya jam segini ada di depan jualan. Saya gitu kan di dalam hati saya.
tapi mungkin bapak, tapi penasaran. Nah, bukalah saya pintu. Saya buka pintu, saya lihat ke tengah rumah gini. Kok nggak ada siapa-siapa? Saya masuk lagi ke kamar, tapi pintu nggak saya tutup rapat, saya cuman bukain sedikit. Diam lagi lah saya di kamar. Dan posisi di situ teteh cuman sendiri kan, teh di Sendiri. rumah itu. Nah, sendiri di rumah sendiri. Tadinya saya mikir yang sebelah itu yang jalan-jalan itu mertua kan, gitu. Makanya udah agak nggak takut. Tapi pas dicek nggak ada siapa-siapa, nggak ada sendalnya pun nggak ada gitu. Sendalnya apa? Saya masuk lagi kamar lagi aja gitu kan, karena di tengah rumah juga nggak ada teman gitu. Saya masuk ke kamar. Tapi sekarang dengan kondisi si pintu saya bukain setengah. Bukain setengah, yang asalnya tertutup rapat nih. Asalnya tertutup rapat. Saya bukain setengah. Diam lagi, selang ada berapa menit, 15 menit, saya ngedengar dari arah dapur, kayak ada orang yang ngeberesin piring, gelas kotor gitu ya, ke ember kan. Kayak repot aja, kayak ribut aja di dapur, berarti kan. Masukin, itu siapa ya gitu, siapa kan di rumah perasaan sendiri gitu ya, siapa ya gitu, kayak ribut aja, kayak ngeberesin gelas piring apa ke ember gitu ya, kayak ngeberesin gitu dari meja teh gitu di dapur teh. Penasaran nih, saya keluar lagi, nengok saya ke dapur, jalan ke dapur, kan saya bilang di dapur itu gelap suasananya ya, vibe-nya gelap gitu, gelap. Baru aja sampai di pintunya, kan langsung dari pintu itu menuju ke rak piringnya, di rak piring itu saya ngelihat ada sosok tinggi, nggak besar, tinggi berarti tinggi kurus ya, tapi tinggi sekali, tinggi sekali, rambutnya menutupi mukanya, menyeringai ke saya, ngajak senyum ke saya, spontan saya lari gitu, buka pintu, bertepatan dengan suami saya datang pulang kerja, berpapasan. Saya mau lari sekencangnya kayak ada yang narik aja gitu. Jadi saya lagi hamil umur 8 bulan, perut gede juga nggak kerasa berat loh, kerasa ringan aja lari itu, saking saya kagetnya gitu ya, saking panik gitu kan. Saya lari, suami saya nahan, mau kemana, ayo pulang, nggak mau. Di situ saya udah nggak sadar, nggak apa, pokoknya saya pingsan. Yang suami saya ceritain gitu ya, katanya saya guling-guling di tanah dalam keadaan saya hamil besar itu, nggak sadar gitu. Kalau saya kan nggak sadar ya, cuman suami saya cerita katanya kamu guling-guling di tanah gitu sampai jerit-jerit, sampai semua warga datang karena kan posisi di luar, berarti kan di luar rumah saya, nggak sadarnya saudara semua datang, ada warga beberapa datang. Kenapa nggak tahu ini gini, datanglah mertua saya gitu. Kan udah dibilang ini nggak boleh di rumah sendirian katanya, karena ini anaknya lempeh Yuni kalau bahasa Sunda mah, jadi sering sering lihat gitu, sensitif gitu. Oke. Berarti bentar teh, setelah teteh melihat sosok tersebut, teteh tuh nggak sadar gitu. Iya, udah ngelihat itu, saya seperti lari ada yang keluar lari, dari saking rumah. panik saya lari tapi sekencang mungkin. Papasan sama suami nyuruh saya masuk lagi, udah nggak kuat di situ. Saya pingsan. Pokoknya dari situ saya udah nggak sadar. Cuman suami saya cerita katanya kamu jerit-jerit guling-guling di tanah gitu. Sampai berarti kesurupan ya kan? Bisa jadi kesurupan mungkin berarti saat itu ya. Sampai guling-guling di tanah. Usia kandungan 8 bulan gede loh. Tapi saya ngerasanya ringan aja gitu, nggak ada gimana guling-guling di tanah. Sampai kan saya itu posisi di luar rumah, berarti kan rumah saya kan di gang, jadi warga juga pada datang. Itu saya dikerubunin, saudara-saudara warga, ada apa kan, kenapa gitu kan, kenapa gitu. Datang mertua saya kan, mama udah bilang jangan suruh ini sendiri di rumah, itu anaknya lempeh Yuni gitu, sensitif gitu. Nah udah kayak gitu, adalah orang pintar yang ngobatin. Katanya juga sih, saya kan disitu belum sadar ya, katanya saya diceritain sama suami. Katanya memang yang itu tuh, sosok yang itu tuh memang yang ada di rumah situ, yang ada di dapur itu katanya. Dan bilang senang sama yang buncit, yang suka sama yang hamil. Iya. Cuman bilangnya senang ngelihat yang buncit katanya. Tapi ini sosok berbeda sama yang pertama teteh lihat di jendela itu. Berbeda. Ini yang kedua sosoknya laki-laki. Tinggi, nggak besar, kurus. Ini dengan sosok yang berbeda dengan rambut ke depan, terurai ke depan. Oh, segini lah rambut.
gitu. Menyeringai itu ke saya kan kayak yang mergokin dia ya gitu ya. Dia senyum gitu ke saya gitu. Wow. Asli itu jelas banget itu. Makanya sampai nggak sadar, sampai lari sekencangnya dengan perut gede gitu, dengan pakai daster seadanya gitu. Dan Teteh itu berpikiran memang langsung ke makhluk goib apa ini orang nih gitu? Ya saya langsung berpikir ke makhluk karena kan dari wujudnya aja juga Udah nggak normal ya? udah nggak normal. Gitu. Oke, setelah Teteh gitu kan, guling-guling kesurupan gitu, nah akhirnya Teteh sadar, nah kemudian dari situ keluarga saya lebih menjaga saya, lebih menjaga saya. Jadi kayak apa ya, kalau saya di rumah tuh nggak boleh sendiri, harus ada yang jagain, entah saudara entah siapa, harus ada yang nemenin gitu, harus ada yang nemenin gitu kan. Itu berlangsung sampai saya lahiran. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Kan terus ada lagi kejadian pas udah ngelahirin, pas anak saya umur 1 bulan, baru aja ada lagi lah gitu yang rasa saya ganjil. Umur saya anak 1 bulan, saya di rumah sendiri. Karena kan yang nggak setiap orang harus bisa nungguin saya karena punya aktivitas masing-masing kan. Saya sendiri di rumah malam-malam beres nyetrika baju, mau masukin baju, anak tidur di kasur ya. Anak 1 bulan umur tidur di kasur. Lagi enak-enak masukin baju ke lemari, tiba-tiba di atap ada suara cekikikan lagi perempuan, kenceng banget itu, jelas banget. Spontan lah saya lari keluar rumah kan, lari keluar rumah, ninggalin anak saya sendirian di kamar bertiga. Saya minta tolong, ada apa kata tetangga, itu ada yang suara cekikikan di atas. Anak kamu mana? Di rumah sendirian. Pada nyusulin ke rumah, untung anak selamat masih ada. Ngedenger lagi suara ya ketawa itu untuk kedua kalinya, cuman berbedanya sekarang itu suara itu terdengar di atas atap rumah. Iya, di atas atap. Di atas Oke. Kemudian gimana Teh kelanjutannya? Kemudian untuk di situ sih udah ya nggak ada gimana lagi. Nah ceritanya setelah anak berumur 5 bulan, saya pengen pisah rumah sama mertua, pengen belajar mandiri, mandiri. Saya bilang, Ma, Bapak, saya mau belajar mandiri, mau dekat rumah, mau dekat kerjaan suami, saya mau belajar kontrak dulu. Nah, akhirnya saya ngontrak pas anak umur 5 bulan. 5 bulan saya ngedeketin tempat kerja suami di daerah Cicahem, Bandung. Di daerah Cicahem, Bandung. Saya ngontrak di situ ada sekitar mungkin 3-4 bulanan lah di situ daerah. Pertama ya biasa aja gitu ya, biasa nggak ada yang aneh gitu. Kesini anak saya sering sakit itu dalam 1 minggu paling sembuhnya cuma 2 hari. Itu ya bisa seminggu sekali ke dokter. Sampai badannya kurus sekali. Pokoknya sedikit sakit, sedikit. Di opname aja bisa sampai 2 kali itu. Di opname sakitan terus. Saya di dalam hati saya kan gini ya, di dalam hati saya salah apa? Kalau dari segi kebersihan, perasaan biasa-biasa aja ya gitu ya. Saya kan otomatis kan mikirnya gitu, saya sebagai seorang ibu saya salah apa gitu ya. Dari kebersihan saya biasa-biasa aja, jaga anak juga biasa-biasa aja gitu. Tapi ini anak sakit terus. Sampai ada sebelah kosan saya, sebelah kamar berarti ya. Yang nempatin kamar itu dia itu menantu yang punya kosan saya. Menantunya. Dia bilang ke saya gini, Tit, kalau kamu mau ngontrak silahkan kontrak, tapi jangan di sinilah, kasihan anakmu, bisa-bisa sampai habis semua. Saya nggak ngerti gimana gitu ya. Kalau kamu mau kontrak lah, cari tempat yang lain, tapi jangan di sini, kasihan anakmu. Saya nggak ngerti sama sekali, saya nggak ngerti. Saya disuruh nggak ngerti gitu. Dia ngasih clue seperti itu, seperti untuk apa gitu kan. Saya biasa aja gitu. Satu lagi, karena saya lagi ngobrol-ngobrol pas mau memang menjelang maghrib. Jadi sebelum masuk ke lorong kontrakan saya itu di depan ada sumur. Ada sumur. Sumur lurus terus, langsung dapur, kamar mandi aja 2. Nah, lagi ngobrol-ngobrol di situ deket dapur, kita itu bertiga kalau nggak salah. Pas mau maghrib,
yang saya tahu di depannya berarti di halaman rumah itu suka sepi, jarang ada orang lewat karena memang aksesnya jalan buntu. Aksesnya jalan buntu akses gitu ke ya. situ teh buntu. Iya buntu, Oke. mau pagi mau apa juga sepi gitu. Oke. Itu pas mau menjelang maghrib itu suara kayak seng, kayak seng tapi yang dipukul-pukul kenceng banget itu, kayak yang di jebret-jebret gitu ya. Dibanting-banting. Dibanting-banting, kayak yang dibanting-banting suara seng gitu. Terus aku kan mikir orang sekenceng-kencengnya juga ya, kayak yang ngamuk gitu. Cuman si yang sebelah kosan saya bilang udah yuk ke kamar, dia bilang gitu. Ya udah kamar masing-masing, ke kamar masing-masing udah dia. Malamnya di atas kamar saya itu kan dari asbes ya, ada sengnya juga, itu kayak orang gimana nginjek seng tapi yang kayak yang dia itu dalam bobot berat yang gede banget gitu. Brok jalannya itu. Kalau kucing kan kayak gitu. Kalau kucing itu ini kayak brok sampai saya lihat ada gimana gitu. Itu kayak yang kayak yang berat gitu. Iya. Kalau ibarat kata kalau kayak orang kayak yang gemuk gitu ya, brok gitu. Cuman tetap saya gimana ya, kayaknya ya dibawa ini aja lah. Berpikir positif aja gitu kan. Dibawa positif aja. Terus karena anak saya sakitan terus, mungkin di sebelah kamar saya kasihannya lihat saya gitu, lihat saya setiap minggu ke dokter, anak saya udah sampai kurus sekali, sehat sedikit sakit lagi gitu kan. Dia bilang gini, kamu kalau mau tahu ya di sini tuh ada buta ijo, kata yang sebelahnya, berarti menantunya si bapak yang punya kosan itu. Oh ini menantu yang si bapak yang punya kosan yang tadi sempat ngasih clue ke teteh. Oke. Kamu mending pindah aja lah, kalau mau tahu di sini tuh ada buta ijo. Kok bisa gitu? Bilang kayak gitu. Iya, dulu pernah ada yang kos di sini. Yang kos di sini dia itu tengah malam ke kamar mandi, ada di situ nemuin penuh, katanya badannya sepintu itu tuh penuh gitu. Dengan mata melotot merah gitu, penuh gitu. Makanya langsung pindah. Makanya aku tuh takut ngincer anak kamu, lebih baik kamu pindah. Makanya aku kasih tahu. Oh gitu, tapi saya di situ tuh asal merasa bertahan aja. Bertahan udah dibilangin gitu juga. Anak saya udah sakitan juga, asal bandel gitu, ngerti nggak? Asal nggak nurut, asal bertahan aja gitu. Bertahannya teteh itu apakah karena rasa nggak percaya dengan itu, atau terlebih gitu kan, itu di bawah alam sadar teteh, tapi teteh ngerasa nggak mau aja keluar dari itu tempat? Saya lebih ke bertahan. Lebih ke bertahan dan masa iya sih gitu. Masa iya sih ada gitu, rasa nggak percaya. Masa iya sih. Cuman pernah saya buktiin kan, dari depan pintu kamar saya itu langsung berhadapan dengan pintu yang punya kosnya itu, dapurnya. Itu selalu dikunci. Pernah satu waktu saya ngelihat yang punya kos saya, berarti kan itu udah tua lah, udah lumayan umur 60-an lebih. Itu kalau di dalam rumah itu nggak pakai baju sama sekali, nggak pakai busana sekalipun. Pernah saya sekali ngelihat telanjang bulat. Itu kan asa aneh ya gitu, Iya. Asa aneh. Terus asa aneh. Saya pernah ngeliat gini, terus saya cerita ke menantunya, saya kok lihat, emang bapak seperti itu, kesukaannya seperti itu, nggak pernah pakai baju di dalam rumah, dia juga pernah pakai. Terus kalau Ani kesana gimana gitu kan? Ya Ani gimana, makanya aku kurang suka gitu. Nggak tahu lah, mungkin dia pernah keceplosan ke saya, mungkin ini kali pesugihan kali gitu. Dia lumayan orang berada loh, kosannya banyak loh di daerah Cicadas. Tapi dia punya kebiasaan yang aneh. Kebiasaan aneh dan orangnya misteri banget. Orangnya nggak bersosialisasi. Nggak bersosialisasi. Kayak yang tertutup orang. Nggak enakan aja ngelihat mukanya juga, nggak enak. Tapi ini kebiasaan yang aneh ya Kang ya. Iya, nggak pakai busana sedikit pun. Betul. Itu kan dimana itu orang di dalam rumahnya itu tanpa busana, pakai busana. Tapi di situ sendiri yang punya kosan. Ada istrinya. Di dalam rumah itu tuh ada istrinya juga. Tapi kan istrinya kepala sekolah ngajar, jadi jarang ada di rumah. Ada di rumah paling sore. Kalau bapaknya itu udah pensiun. Kemudian
Terus gimana? Nah, Teteh bertahan akhirnya di situ ya, terus. masih bertahan terus walaupun udah dikasih tahu, terus akhirnya saya mengalah pindah karena ini memang anak saya udah semakin kritis. Terakhir saya bawa ke Boromios, ke rumah sakit ya. Iya, rumah sakit Bormius. Saya di situ saya ngerasa sadar, saya jangan egois. Oke. Saya jangan egois, biar nyawa anak kamu tertolong. Besing memang ada, memang itu gitu ya. Saya bawa pindah lagi ke daerah suami saya, ke ibu mertua. Sehat. Nggak Ini ada penyakitnya itu memang terdetek oleh medis gitu teh. Iya Atau memang kata medis sehat-sehat aja atau gimana? Atau Kalau- memang ada gitu penyakit yang bertubi-tubi, misalkannya setelah demam datang misalkan diare atau apa ya, atau misalkan nggak ada kok sehat gitu. Kalau untuk masalah penyakit memang terdeteksi sama medis ya, bukan penyakit yang aneh-aneh. Cuman kalau kata orang Sunda malah istilahnya ririwit, Iya. terus-terusan Oh, nggak ada iya. jeda gitu. Itu kan ngancam juga buat nyawa anak. Betul, Saya kan betul, nggak tahu betul, ya. betul. Ya, buat jalan teman-teman, seperti apa. ririwit itu kalau bahasa Indonesianya itu jadi nggak berhenti, silih berganti. Selesai ini datang lagi apa, selesai sakit ini datang lagi sakit apa, seperti itu kan Iya, teh. iya. Bahkan udah ya kayaknya kalau saya bandel terus ya bisa-bisa memang nyawanya hilang gitu. Karena teman saya yang dulu yang sebelah itu kan udah ngasih clue ke saya nanti bisa hilang. Iya, bisa saya hilang. tertarik pada saat yang pinggir kosan itu ya, teh yang bilang yang menantunya yang punya kosan kan bisa habis karena Iya. sebelumnya juga sempat habis gitu Iya, kan. Sempat gitu. ada Sempat orang ada. yang Oh. kejadian. meninggal satu keluarga itu sakit tuh. Meninggal. Wow, luar biasa. Terus saya maksain saya pindah itu setelah ngelihat anak kritis di rumah sakit. Saya kayak yang dikasih kesadaran untuk melek. Udah jangan egois, sok balik lagi aja demi anak. Saya balik lagi lah ke rumah mama karena sehat, anak sehat sampai sekarang alhamdulillah sehat. Di jarang rumah sakit. di rumah mertua nggak ada apa-apa Nggak ada ya, apa-apa. sehat baik-baik Ya aja. walaupun ada gangguan-gangguan kecil ya yang Iya, seperti iya. itu, tetapi tidak sampai mengancam nyawa. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa nih teh. Iya. Ceritanya dari Ini pertama lagi hamil. Iya, Lagi pertama hamil. kandungan sampai udah kelahiran pun. Lahiran pun. Pengalaman misteri teteh sangat-sangat luar biasa nih. Tapi Kang Dep nih, Kang Dep, kalau Kang Dep dari cerita Teh Siti ini ya, Kang Dep poin yang mana yang Kang Dep paling tertarik nih? Saya lebih tertarik pas teteh di rumah mertua itu ya teh, Iya. yang teteh masih dalam kandungan gitu kan, terus Yang teteh masih hamil. yang masih hamil, terus ngelihat sosok yang tinggi kurus sampai teteh nggak sadar, guling-guling Sampai gitu kan. kesurupan itu. Sampai kesurupan itu poin yang menarik sih. Itu poinnya. Oke. Ya jadi gini Teh, saya akan coba bareng Teteh ya, akan nyoba ngajak lagi Teteh untuk balik lagi ke 20 tahun ke belakang ya, untuk ngelihat lagi sosok laki-laki yang tinggi kurus dengan rambutnya ke depan itu yang senyum ke Teteh gitu ya. Kita akan coba untuk ngelihat lagi ya, tapi insya Allah nggak usah khawatir, ini aman buat Teteh karena kita hanya menerawang ya. Yang harus Teteh ingat, kita hanya menerawang, kita nggak manggil, kita nggak ngundang dia. Tuh. Ya, kita hanya pengen ngelihat lagi detailnya itu seperti apa ya, itu makhluk apa. Karena saya pribadi pun penasaran Kang Dep ya, Tertarik. gitu ya, tertarik ini gitu kan, sesuatu yang pengen saya lihat gitu kan, yang tinggi kurus ini gitu kan, yang senyum ke Teteh, yang sebelumnya ngedenger dia kayak lagi ngeberesin piring sendok kayak gitu kan, sampai akhirnya Teteh ngelihat itu makhluk. Nah ini di depan kita nih Kang Dep ya. Betul ya. Di depan kita kan teteh mungkin sempat bertanya-tanya gitu kan, di depan kita ada sketchbook sama spidol, ini untuk apa gitu kan. Nah di sesi nanti pada saat terawang itu teteh cukup menggambarkan situasi pada saat itu kejadian di dapur ya teh ya, dengan sosoknya seperti apa, nggak perlu terlalu detail, yang pasti mewakili aja sih gambar yang teteh Ya, gambar alami
yang teralami. Jadi Yang visual teteh teralami. kan inget pasti kan? Oh inget bentuk dapurnya begini gitu kan, si sosoknya itu berdirinya seperti ini. Nah itu nggak perlu gambar yang bagus ya. Yang terpenting itu mewakili kejadian saat itu. Tuh. Karena nanti saya nerawang itu berangkat dari gambar itu. Saya akan nuntun teteh untuk ke sana. Untuk kita lihat seperti apa itu makhluk. Nah nanti prosesinya itu saya minjem telunjuk kanan teteh. Ya, saya pegangin, teteh nanti merem, fokus gitu ya. Ke kejadian itu, ke dapur itu, ke makhluk itu saya akan tuntun teteh ke sana. Nanti di mana teteh ngerasa udah cukup, makhluk itu udah terlihat, teteh cukup tarik aja telunjuknya dari tangan saya. Itu akan mutusin ngelepasin sesi terawangnya. Ya, jadi di saat teteh ngelihat, wah ini udah cukup nih, gitu kan ya udah, teteh lepasin aja, ya itu akan ngelepasin sesi terawangnya. Oke, gimana teteh? Mau kita coba? Boleh. Nah, oke. Nah, insya Allah ini aman kok teh. Aman. Ya, oke. Siap, Ya. Kang. Oke. Ya, mangga teh, silakan. Iya. Terlalu jelas ya? Ya, Iya, yang nggak perlu penting, terlalu- iya, yang penting mewakili aja. Teh. Hmm. Mau misalkan dibalik juga boleh, saya gambarnya ya biar, biar panjang. Iya. Nah, seperti itu. boleh sambil dijelasin aja ya teh. Nah, Pada saat ngegambarnya, teteh mulai ngegambar apa tuh? Ini saya mulai dari pintu ke dapur, Hmm. oke. langsung berpapasan ke rak piring ini. Mhm. Oke. Terlihat dari luar pun langsung ke Iya. rak piring. Iya, Oke. Jadi, Mhm. emang gelap, kondisinya gelap. Oke. Itu gelap Nah. dalam artian nggak pakai lampu. Nggak pakai lampu Pakai atau lampu, lampunya tapi yang lampunya kecil? yang kecil yang remang-remang. Ah. Tambah vibe-nya juga memang agak serem di situ aja. Oke. Di sini orang Tapi kayaknya memang menarik ya Kang di Iya. dapur itu. Iya bener. Karena ya si teteh pun kan ngerasain auranya pun udah Hmm. berbeda di situ ya Hmm. dengan tempat yang lainnya gitu. Oh itu udah mulai ke sosoknya teh. Rambutnya nutupin Mukanya. mukanya. jadi depan-depan. Sampai ke atap rumah berarti sosoknya. Iya, iya ini tingginya. Iya emang tinggi banget ini. Nah ini teman-teman seperti ini gambarnya yang digambarin sama Teh Siti. Nah ini saya jelasin sedikit ya sekalian saya konfirmasi ke Teteh. Ini tuh Pintu pintu. Pintu. Oh ini tuh pintu dapur ya. pintu dapur Hmm. tapi nggak pakai pintu, Iya, jadi cuma Ah, ngebuka kotak gitu aja, ya, kotak aja gitu. dan memang lebar gitu. Iya, Oh, berarti ini bukan ukuran kusen pintu ya. Bukan. Bukan ukuran kusen pintu karena ini lebih lebar di mana gitu kan posisinya dari gitu Teh Siti itu tepat ini di. Nah, ini nih. Tepat ngarah berdiri di sini itu ngarah ke dapur ini. Ya. Karena dari posisi beliau berdiri itu ini kelihatan rak piring ini kelihatan dan ini sosok makhluknya itu kelihatan. Ya ini menggambarkan sosok makhluknya yang tinggi kurus. Ini rambutnya ini nutupin ke mukanya. Nah ini yang ngelihat dimana dari sini dengan paniknya Teh Siti itu lari keluar rumah yang sampai akhirnya cerita dari suaminya beliau Nggak di rumah sadar. itu nggak sadar sampai kesurupan guling-guling dan jerit-jerit. Ini akan kita coba lihat lagi hari ini ya. Kita coba ngelihat makhluk ini kayak saya penasaran pengen tahu detailnya seperti apa. Kita coba kan? Ya. Dan sekali lagi ini nggak ngundang dan nggak manggil ya teh ya. Jadi teteh nggak perlu khawatir. Dimana teteh udah jelas ngelihat sosok tersebut, teteh tinggal tarik aja telunjuknya. Ditutup matanya teh. Fokus ke ruangan dapur. Mulai dari masuk pintu rumah.
itu rumahnya jadul warna coklat tua, betul teh. Lubang dapur posisinya ada di sebelah kanan. Iya, iya, Betul. Ruang kanan. Ruangnya. Betul. Oke, kamar teteh di sebelah kiri. Betul. Berdiri di depan dapur. Ini dapurnya memang gelap, Kang. Punten, ini tidak terawat. Betul. Oke, memang dapurnya memang sedikit kurang terawat ya teman-teman. Kita mulai ke makhluknya teh. Mulai dari bawah. Betul. Iya, iya. Oh, si makhluknya pakai kain hitam sampai Iya, iya. ke bawah. Ini kakinya Kakinya nggak kelihatan. Iya, emang. ini Oh, awalnya ngebelakangin. Iya, iya, iya. Wow. Iya, Jadi si benar. sosok ini tuh awalnya ngebelakangin Iya, teman-teman. Nah setelah ngelihat teteh itu baru langsung ngebalik badan ya teh gitu. Iya, iya. Iya, iya. Tangannya nggak Iya, kelihatan. iya, betul, betul. Jadi sebadan-badan itu kain hitam Iya, kan. iya. rambutnya itu kayak limis basah. Iya, betul. Betul. Heeh, bener. Rambutnya kelimis basah. Klinis basah, betul. Sekarang ke mukanya. Mukanya keriput. Iya, belum. Matanya bulat melotot. Iya, lebar. Senyumnya lebar. Iya. Jadi kayak yang tembus ke telinga. Senyumnya lebar Heeh. dan kayak tembus sampai ke Iya, telinga. bibirnya sampai ke Si telinga senyum. gitu. Wow. Mulai ngelihat. Udah. 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 Dinding sampai kaki-kaki. Serem juga teh sosoknya. Tapi Jadi ya saat diingatkan 20 Tapi tahun ke jujur belakang, tapi masih inget sosoknya, masih jelas gitu. Iya. Tapi jujur teman-teman ya, untuk sesi terawang kali ini saya pribadi pun ngerasain ini kuat energinya. Ini makhluk ya Kang, ini energinya kuat. Tapi sebenarnya itu berarti makhluk yang ngediamin di Iya di ruangan itu. jin penunggu itu rumah ya, yang ada di itu rumah. Karena Oh. saya nggak ngelihat gitu kan, ini misalkan dari luar ya, yang tiba-tiba datang, enggak, ini ada di situ. Memang di situ. Ya, ini Wow. ada di situ dan ini energinya kuat. Saya pun ngerasainnya ini pas begitu ngedalemin detailnya itu, ini energinya luar biasa. Energinya luar biasa. Saya nggak bisa Minum ya? Ya, Iya, silakan Teh. Teteh. Silakan Teteh, tenang dulu. Saya nggak ngebayangin Kang ini saat itu posisi Teteh lagi hamil. Betul. Ngelihat ini yang seperti ini ya, yang ngebikin sampai akhirnya nggak sadar, suaminya bilang sampai jerit-jerit kesurupan gitu kan, buat saya ini masuk akal. Karena saya pribadi pun barusan ngelihat gitu kan, ini iya kuat energinya emang gitu. Teh ngerasain apa Teh? Apa yang Teteh rasain barusan? Ya, yang seperti tadi bilang memang seperti itu. Memang seperti itu, tinggi, hitam, kakinya tidak nampak karena Iya. tertutup oleh kain itu. Tangannya juga betul, rambut ke sini tapi tidak kering basah. Iya. Basah. Limis basah yang saya. Menyeringai, mata besar. Mhm. Ini menyeringai itu, jadi si mulut itu kayak yang ke sini Betul, karena betul. jelas banget. Memang kondisi dapur dalam keadaan yang terangnya remang-remang, tapi saya jelas banget ngelihat penampakannya seperti apa.
Saya pun nggak bisa ngebayangin sih teh kalau berada di Berada di posisi situasi itu. teteh pada saat itu. Itu benar. Ini iya ini dari video-video kita sebelumnya, ini terawangan yang saya rasa berbeda teman-teman. Buat saya pribadi, ini terasa benar-benar berbeda. Ya, makhluk ini gitu kan energinya itu lain, kerasanya itu lain, benar-benar energinya itu kuat. Jadi kerasanya itu, kesayanya itu kan dada itu kayak ada yang neken. Dada saya itu ya, Sesek iya, gitu kan. dada saya itu kayak ada yang neken gitu ya. Ini ya energi dari dia emang besar. Sungguh luar biasa berarti ya teh. Seperti apapun itu ya, alhamdulillah kalau teteh sekarang udah baik-baik aja. Dan Iya, anak Teh. sehat-sehat terus Dan ya teh. anak sehat Alhamdulillah. itu yang terpenting ya teh. Itu yang terpenting. Dan kita pun ngucapin makasih ya kan. Makasih ya teh udah mampir nih ke studio kita di sela-sela kesibukan teh teh untuk ngurus anak lah gitu kan dan yang lain-lain. Sekali lagi kita ucapin terima kasih ke teteh mau berbagi cerita misterinya yang sangat luar biasa ini ya kan di dua tempat berbeda dan memang kalau kita dengar sosoknya pun serem-serem ya. Yang pertama ini gitu kan tinggi kurus, terus yang kedua iya di tempat sebelumnya pun ngelihat yang sosok perempuan itu. Sosok perempuan, terus di kontrakan teteh itu sempat ada yang bilang itu buta hijau gitu ya. Dan ngelihat pemilik kosannya pun telanjang gitu kan dan memang ya luar biasa sih pengalaman teteh ya teh. Sangat luar biasa teteh. Alhamdulillah sekarang teteh udah baik-baik aja. Alhamdulillah. Ya. Konklusinya buat teman-teman dari video kita untuk sekarang ini, di saat teman-teman atau punya saudara atau siapapun atau bahkan istri-istrinya ya Kang ya yang sedang hamil gitu ya, perlu dijagain ekstra itu betul ya, perlu dijagain ekstra itu betul. Yang terpenting kalau misalkan di saat istri kita lagi hamil, si suami gitu kan ya lebih rajin lagi ibadah ya, lebih rajin lagi ngebaca Quran gitu ya, berdoa gitu kan di dekat istrinya. Karena besar atau kecilnya saya punya keyakinan itu akan ngejagain istri kita. Amin. Ya, dari hal-hal yang kurang baik. Ya, itu akan ngejagain istri kita. Dan betul gitu kan tadi teteh pun kan yang ngalamin keluar maghrib ya teh ya. Pakai motor gitu kan ya, pulang malam gitu kan. Sebaiknya hal seperti itu dihindari dulu ya, dihindari itu dalam artian urgensinya ya Kang ya, terkecuali yang benar-benar urgent nggak bisa kita tinggalin gitu kan, dan sebaiknya before sama afternya gitu kan nggak ada salahnya untuk kita berdoa ya Kang ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, sekian nih video kita untuk hari ini yang sangat luar biasa dari Teh Siti ya teh. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan seperti biasa dapat ambil pelajaran dan hikmah dari cerita misteri kali ini. Iya, pesan seperti biasa, pesan kita terakhir, tetap semangat terus beribadah dan tetap semangat untuk berbuat baik terhadap siapapun. Ya, sekian video dari kita teteh, atur nuhun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.